Oke, gimana caranya dok kita tahu si hewan kita ini lagi stres atau lagi sakit? Gejalanya Sebenarnya atau apa? hewan tuh tidak akan pernah menunjukkan stresnya atau sakitnya kepada owner. Oh gitu. Yes. Kenapa? Karena hewan itu akan selalu menginginkan ownernya tuh happy. Nggak boleh sedih, nggak boleh sakit, pokoknya harus happy. Jadi dia menyembunyikan. Hewan akan menunjukkan sakitnya atau stresnya kalau sudah plek, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, baru dia akan diem aja. Kalau kucing biasanya suka nyumput ya dok, maksudnya di kolong-kolong Iya, berhenti. ngumpet-ngumpet. Anjing juga sama, diem aja. Nah itu dok, itu sudah mulai yang harus kita ajak ngobrol. Nah, kemarin tuh kan pengalaman saya ngobrol ketika si kucing saya ini, si ketek ini kabur dari rumah. Nggak kabur sih sebenarnya, ternyata begitu animal communicator-nya kasih tahu, dia tuh lagi main sama temennya, karena lama nih, dia kan dari kecil di rumah, nggak pernah keluar rumah, jarang banget, tiba-tiba dia ngikutin temennya bertiga katanya, terus hilang. Dia nggak tahu tampak rumah dari depan kayak apa, karena dia nggak pernah ajak jalan-jalan keluar rumah dari depan katanya. Terus akhirnya hilang 4 hari. Nah, tuh dari situ tuh saya baru tahu, oh ternyata ada ya memang lini berkomunikasi dengan animal yang seperti ini. Kalau Dokter Anggi sendiri komunikasinya bisa nggak untuk hewan hilang kayak gitu juga? Atau emang bisa nggak sih? Bisa, memang ya? Bisa. Dari foto gitu? Dari foto bisa saja. Ya? Makanya kenapa saya kalau bantu hewan yang hilang, saya selalu minta Google Map dok. Terus foto dari depan sama foto ownernya. Tujuannya cuma mau ngasih tahu, ini loh rumah kamu bentuknya begini ya. Walaupun saya nyinarinya bukan sesuai warna rumah. Misalnya warna rumahnya hijau, tapi saya sinarinya pakai warna kuning. Gitu ya. Nah, terus kalau Google Map tuh saya nanya sama kucingnya, kamu kira-kira ada di mana nih? Tapi kalau ditanya dia nggak jawab, oh berarti dia masih di rumah. Kalau enggak jatuh dari rumah. Jadi mapnya lebih dekat ke rumah, berarti sekitar kayak gitu. Itu aja. Tapi yang intinya sebenarnya kita ngajak dia untuk jalan, menuntun dia untuk jalan ke rumah. Tapi memang bisa ada two way communication tuh ya, kayak bisa. gitu ya. Cuma lebih capek dok kalau yang hilang. Kenapa? Karena namanya hewan tuh kan moving ya, gerak terus. Beda dengan kalau yang sakit kan di rumah aja, atau yang lagi pingin anaknya bejagulan misalnya, pipis pupnya sembarangan. Nah itu buat saya sih ya lebih gampang daripada yang nyari yang hilang. Tapi bisa dari kasus-kasus yang pernah ditanganin Dokter Anggi, ini sebenarnya open ini nggak sih, open konsultasi nggak sih? Saya open ya? Open. Oke, ini bisa jadi salah satu cara nih, karena saya tahu pusingnya nyari kucing hilang. Saya udah muterin berapa blok, ini semua tim saya nih ikutan muter keliling rumah gitu kan. Sampai tetangga-tangga. Jadi bisa jadi salah satu solusi nih untuk ngobrol-ngobrol sama si hewan yang hilang. Nah, satu pertanyaan Dokter Anggi. Kalau hewan buas di rumah gimana? Tanggapannya Dokter Anggi sebenarnya tuh boleh nggak sih dipelihara di rumah? Pernah ngobrol sama hewan buas nggak sih? Pernah. Apa misalnya waktu itu? Saya tuh kebetulan ada pasien meliharanya buaya. Aduh. Itu sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya kalau saya bebas-bebas aja sih mau melihara hewan buas atau tidak buas, tetapi terutama yang buas harusnya sebaiknya harus ada legalnya. Jangan apalagi hewannya dilindungin sama negara. Jadi kalau surat-suratnya sudah resmi ya silahkan, tetapi ada tapinya nih, pesan-pesan buat teman-teman yang punya peliharaan hewan buas harus punya proper dengan kandang dan tempatnya. Contoh misalnya mau melihara gajah, masa rumahnya 200 meter persegi, buat gajahnya saja nggak cukup ya, gitu loh. Nah hal-hal yang kayak gini tolong di-prepare. Benar. Di-prepare. Tapi kalau misalnya sudah memadai sebenarnya silakan, dan mampu ya dok. Dan mampu ya. Mampu memberikan tempat, makanan dan minuman, dan kasih sayang. Kasih sayang hewan buas itu loh, gimana dok? Kalau kucing sih kebayang ya, ngelus-ngelusnya, dikasih sayang, digendong-gendong. Kalau macan gitu, apalagi buaya ya dok. Singa, buaya gitu gimana dok? Kalau dipeliharanya sebenarnya dari kecil,
kecuali buaya ya dok ya, mungkin buaya kecuali Rizka kali ya, buaya iya, Rizka. Buaya Rizka itu juga dipeliharanya di alam bebas. Iya, karena dia nggak di rumah kan. Nggak Kalau di rumah. ini si Ayah, namanya Ayah, buayanya itu di rumah dok. Oke. Karena bapaknya nemuin di waktu banjir. Tapi memang dia proper sih dok tempatnya, tempatnya proper. Jadi memang tetap kalau misalnya kita nggak bisa ngelus dok, ya udah kita aja ngobrol aja. Itu cara komunikasinya? Cara komunikasinya, ya ngobrol apa aja. Jadi cara kasih sayangnya juga beda-beda ya? Beda-beda dok. Setiap binatang ya? Jangan salah loh dok, hewan ada yang nggak senang dielus. Oh iya ya? Ngapain? Rambutku kotor, nah, bulunya nanti sampai saya bingung, nggak salah kan maksudnya gini loh. Digendong, dielus-elus itu kan bentuk kasih sayang honor kan. Ini enggak, cukup aja duduk di sebelahnya udah. Oke. Oh gitu ya? Ada ya saya kayak bilang gitu-gitu. oke aja udah. Saya sampaikan aja ke ownernya. Ownernya sampai geleng-geleng. Ya udah nanti saya coba bujukin, tapi oke nggak apa-apa. Tapi ngelusnya cuma sebentar ya, nggak boleh gendong. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kamu duduk terus pelan. Tapi ini cuma, apa nih, anjing kucing? Kucing. Yang paling sering tidak mau dielus itu kucing karena rambutnya kan panjang-panjang yang fluffy gitu fluffy itu ya, suka gengsian. Katanya nanti kusut. Terus ada pesan, terus ada satu pesan lagi yang lebih kadang saya bingung. Kalau teman-temannya datang, tolong ya jangan dipegang, akunya kotor. Ini juara banget ya. Sangat sampai oke. Sampai tapi dok kan teman-temannya kan sayang hewan semua. Nah kalau hewannya nggak mau daripada stres, ayo. Nanti hewannya yang stres ya. Udah biarin aja dia nongkrongin kalian ngobrol, dia duduk. Tapi bener dok, begitu dicuekin temannya datang, dia akhirnya mau ninggrung, duduk, tapi ya nggak apa-apa, dia cuma ngeliatin gini ya, lucu tapi bener. Ya kan saya difotoin dok ya, ini dok coba nih kelakuannya kayak gini. Lucu banget ya. Lucu dok. Aku jadi penasaran tentang ketek deh nih. Tapi by the way, ngobrol sama hewan, kalau hewan laut gimana caranya? Kalau hewan laut bisa juga sih dok. Jadi waktu itu saya pernah saya kebetulan pergi ke laut, pergi ke laut. Terus katanya ada lumba-lumba atau apa gitu loh dok. Kan saya pengen lihat ya. Maksudnya lihatnya kan seringnya di Ancol gitu ya, di Siwet. Apaan sih tuh? Kan saya nggak lihat dong, orang nggak pakai ini. Oke. Ya udah, terus saya perhatiin aja. Tapi sambil saya pelantengin gini aja, kayak pakai mata terbuka jadinya. Kayak gini, apaan sih itu ya? Coba deh, aku cuma sekali aja pengen lihat kamu agak mendekat, jangan dekat banget, dia nggak mau kalau mendekat banget. Oke. Yang penting aku ngeliat kamu lompat. Ya udah, bener ya? Oke. Saya ngomong sama teman-temanku, bentar lagi itu melompat, cepet panteng, siapin videonya aja. Saya videoin dong sama teman-teman itu. Bener dong, kalau cuma lompat gini doang, udah habis itu udah hilang. Bisa dong, semua bisa, asal gitu ya. Kita itu bisa konsentrasi tertuju pada hewannya. Terus jangan dong kita lagi komunikasi, kita mikirin kerjaan, kan nggak boleh dong. Iya. Nah, dia bingung. Iya, intinya kalau kita mau jadi Ancol cuma 3 hal kok dok. Fisik kita harus sehat, pikiran kita harus tenang, perasaan kita juga harus damai. Karena kalau 3 hal ini kita bisa nggak lakuin, takutnya petnya sakit dengkul, padahal dengkul kita yang lagi sakit. Gitu ya, karena kan tersanggung itu tadi terkonek, makanya harus ada on off-nya itu dok. I see. Dokter Anggi, kan dokter ini kan sebenarnya seorang dokter, kerja juga, terus mengambil profesi animal communicator, pasti banyak pro dan kontranya. Selama ini menyikapinya gimana dok? Banyak banget. Ada yang mencaci maki juga ada. Oh iya, sebenarnya kalau saya bodo amat dok, cuek aja. Contoh kita kan ada kedokteran, ada juga kan pengobatan alternatif, kan sama, udah kembali lagi ke masing-masing. Cuma pesannya ya, kalau memang nggak suka, tidak percaya, tidak setuju, ya udah diem aja, gitu aja. Iya benar. Tidak perlu ngetes, tidak perlu minta tolong, tidak perlu nanya-nanya, udah diem masing-masing aja dok. Kayak kita misalnya, mohon maaf misalnya ada yang sakit, kayak tadi saya punya kasus kedukun patah tulang, bukan saya nggak percaya dok, karena saya juga kedukun patah tulang juga waktu saya sakit gitu ya. Tapi kan harus tetap dibaringin dengan medisnya. Betul. Sama kayak gitu juga sih dok, jadi tidak boleh mencaci lah, masing-masing aja dok. Jadi kalau saya sih cuek aja. Iya betul, saya setuju sih. Memang kan apa yang tidak kita ketahui itu kan belum tentu salah, apa yang tidak sejalan dengan kita belum tentu salah. Jadi saling menghargai aja. Betul. Oke, wah dokter Anggi ini menarik banget ya. Tapi satu hal sih, dokter Anggi ini memang punya kepribadian yang luar biasa dan juga bakat gift yang luar biasa juga. Termasuk salah satunya baca tarot kan. Saya sampai kaget nih waktu tahu ini dokter Anggi ini bisa membuka kartu tarot berkaitan dengan apa aja nih ya? Apa aja? Apa aja, dan
Dan saya jadi penasaran sama ketek itu tadi, sama kucing saya, ketek tadi. Boleh nggak Ketek kita mau lihatnya pakai tarot ya? pakai tarot ya? Oke. Ini kalau next time pakai komunikasi ya dong? Iya boleh. Mau dilihat past life-nya ketek juga boleh dok. Apa itu? Past life-nya. Past life, apa lagi tuh dok? Past life Kehidupan sebelum dia jadi kucing? Ya. Maksudnya dia jadi apa dok? Ya ada, itu bisa dilihat dok, ada ilmunya juga. Dok, ini terlalu banyak ya hal yang Ini aja. menarik. Oke, tunggu ya. Aku jadi bingung. Jadi sebenarnya semua hewan atau semua makhluk hidup itu ada kehidupan Sebelumnya. Bagi yang percaya ya dok. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya ya. Ini oke. kita konteksnya ini adalah di bagi yang luar percaya. agama mungkin Ya, di luar agama. masing-masing. Oke. Dan bisa aja berubah dari yang tadinya Manusia menjadi hewan atau hewan jadi manusia. Oh, gitu ya. Pas live saya mungkin lumba-lumba ya. Enggak dia. Oke. Sekarang kita lihat dari cat attack dulu. Si kucing di rumah. Saya hanya pakai nama ya, nggak pakai foto ya. Ketek. Oh, foto boleh Ada. sih. Mau Mau foto fotonya. boleh, pakai Sini nama foto saja boleh. fotonya ketek. Di handphone aku. Kayaknya baru aku foto deh belakang. Aku cari ya. Mau ditanya apa dok? Apa? Yang mau ditanya apa ketek? Apa ya? Saya juga bingung sih mau nanya apa, Dok. Perasaannya aja boleh. Iya, perasaannya aja. Gimana dia menjadi peliharaanku dan di rumah? Oh, apa di handphone satunya? Ntar aku cari ya. Nggak, pasti pakai nama juga bisa. Oke, baiklah. Ketek. Udah dok, nggak usah Udah, nih ya berarti ya? nggak usah, pakai Ya nama. udah. Oke. Saya ngikutin frekuensinya dokter aja. Frekuensinya guys. Mau pilih yang mana dok? Sayang milih dok. Ya iyalah, Oh, kan sayang guys, keteknya yang nggak milih, ada. guys. Kok jadi Keteknya beban nggak ya ada. rasanya ya? Ini. Ya udah ini yang udah kebuka. Ya siap. Satu aja ya. Satu aja. Temperance. Maksudnya dia apakah Temperance itu, jadi gini, keluarnya temperance. Sebenarnya ketek itu punya kepribadian yang kuat. Jadi dia bisa menyimbangkan antara kesenangan, kesedihan, kebahagiaan di keluarga dokter. Oh gitu. Jadi dia bisa menyimbangkan nih, memberikan kebahagiaan. Dia nggak mau gimana caranya keluarganya itu sedih. Jadi dia bisa balance. Oh, ini nih kalau kakakku misalnya anaknya lagi muring-muring itu bahasa Indonesianya maksudnya lagi mutung gitu ya. Ya dia deketin. Karena dia menjadi penyeimbang. Iya. Di rumah itu jadi penyeimbang. Iya. Si ketek. Iya betul. Ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sakit, dia bisa menyesuaikan juga gimana caranya. Oh kalau lagi marah-marah, aku harus bersikap bagaimana. Nah ini ketek itu perannya di rumah saat ini menurut kartu ya. Iya. Dia menjadi penyeimbang di keluarga. Oh gitu. Wah keren banget ketek ya. Dia datang sendiri sih dong. Lahir sendiri di rumah. Ya udah terus aku rawat. Aku kasih susu karena ditinggal ibunya di gudang. Believe or not dok, hewan tuh memilih owner loh dok. Kucing tuh memilih, hewan juga memilih, anjing juga memilih. Dia datang, terutama kucing ya, karena kucing kan banyak juga. Kalau anjing kan karena masyarakat kita seperti ini agak susah. Tetapi kalau kucing datang ke rumah itu berkah dok, makanya dia menjadi keseimbangan di keluarganya. Terima kasih ketek. Terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Anggi. Aduh ini pembicaraan menarik banget. Kayaknya harusnya 2 hari ya kita ngobrolnya ya. Banyak yang bisa didalami. Tapi seru banget. Semoga semuanya terinspirasi. Thank you semua lovely people yang udah nonton. Kalau masih ada pertanyaan boleh loh ditulis di kolom komentar. Bisa nanti diajukan ke Dokter Anggi, nanti kita tanya lagi. Atau bisa kontak langsung beliau di sosial medianya. Tapi yang penting jangan lupa untuk subscribe channelnya, bunyiin loncengnya, terus di like dong. Thank you so much. Bye-bye. Bye.